everybody, kita kembali lagi di Sam and Shah Season 2. Season 2. Oke, kita balik lagi dan kita masih bahas tentang preparation wedding. Kali ini buat family. Yes. Kalau yang kemarin kita udah bahas tentang mentally, financial, ya. wedding details, Yeah. komitmen, dan kemudian kita mau bahas tentang family. Yes. Ini mungkin yang pas lagi single ya, nggak gitu banyak notice kalau ternyata tuh knowing a family background from a partner pas lagi cari pasangan tuh penting juga. Iya, betul. Karena Ini kan, juga buat yang single nih. Ya, buat yang single kan La familia. La familianya penting kan, gini kayak misalnya pas lagi single ya, aku dulu pas single. Ini yang things I wish dulu pas single tuh lebih notice. Tapi ya thankfully di our marriage tuh nggak gitu bermasalah di RS ini. Makanya pengen bantuin teman-teman yang kalau lagi cari pasangan tuh jangan cuma bikin list kayak aku pengen partner yang A, B, dan C. That's good. Tapi juga jangan lupa untuk doain aku pengen partner yang keluarganya bisa menerima aku dengan baik. Listnya lebih real. Lebih detail juga ya, lebih real. Terus lebih kayak misalnya aku ini nih mau cari pasangan yang sayang sama aku, tapi juga dilengkapin dan keluarganya juga sayang sama aku gitu. Benar banget. Itu yang kita mau bantuin kalian untuk lebih memperlengkapi doanya pas lagi cari pasangannya. Again, marriage is about not just marrying somebody, but marrying her or his family juga kan? Iya, betul. Karena kalau kita married itu kan dua keluarga besar jadi satu kan. You come from a different family background, dengan culture-nya kamu, dengan how you di-raise sama your parents, and then childhood kamu, terus juga pelajaran hidup kan. Kayak aku kan dulu dibesarin dari keluarga yang seperti ini. Yeah. This is what I think is right. Terus aku beda nih. Enggak, dulu papiku ngajarin aku gini gitu kan. Terus kayak kebenarannya ada dua, which truth that we want to use in our marriage gitu kan. Betul. Nah, akhirnya kita harus banyak merge dua ini kan, dua value ini dari pasangan ini. Makanya jadi ya penting untuk ketika kamu cari pacar, mungkin ini contoh pertanyaannya nih, kalau misalnya lagi deep talk atau lagi PDKT, jangan lupa nanyain family backgroundnya juga. Contoh kayak kamu tough questions, especially di area family ya. Kayak kamu punya berapa saudara misalnya, terus kayak how close are you with your family, do you talk with your parents, kamu ngobrol nggak sama orang tua kamu atau kamu nggak deket gitu kan. Terus kamu masa kecil kamu seperti apa, kayak how's your childhood, do you have any childhood story or maybe trauma gitu kan. Terus family background kamu ngajarin kamu punya mindset yang seperti apa gitu kan. Pelan-pelan sih, nggak mungkin dalam satu conversation kayak interview gitu kan juga serem ya. That's not an interview, but that is an interrogation. Iya, jadi jadinya kayak lagi lamar kerja kan kalau semuanya. Cuma ya along the way kalian ngobrol, jangan lupa cari tahu karakteristik keluarganya juga gitu kan. Tough question itu beda loh dengan interogasi. Tough question itu benar-benar menanyakan sesuatu yang spesifik, mendalam, dan kemudian hari bermanfaat. Iya. Gitu. Dan itu kan kayak kalau menurut kamu nih, you as a man ya, when you wanna marry, ya pas mau married sama aku gitu, how important is a parent's blessing for you? Kayak seberapa penting restu orang tua buat kamu? Everything. Both of our parents blessing is everything. Karena itu define the legacy of our marriage. Kita aja minta blessing from a God. Masa kita nggak minta blessing from the parents? Yeah. Apakah kawin lari gitu kan? Nggak juga kan? Dan di budaya kita, budaya Indonesia khususnya, ya keluarga segalanya. Jadi penting banget untuk kita melihat nggak hanya kenalan, tapi juga penting banget untuk tahu sebagaimana nyamannya kita, apakah kita bisa handle keluarga baik dari salah satu pihak. Dan soalnya kalau nggak cocok, walaupun kamu berdua sama pasangannya, sebagaimana, dan ini banyak terjadi loh ke teman-teman ya, aku juga banyak di share sama teman-teman, sebagaimana Sam, kalau marriage jangan lupa lihat ini keluarganya gimana, jangan lupa lihat apakah kamu sanggup. Itu juga penting karena
banyak yang sering lupa. Iya. Again, kita tuh back to the basic. Iya. Bener sih, dan kayak pas kamu bawa aku ke your parents itu kayak kamu nilai aku ini nggak, maksudnya penting nggak dari nilaian dari mata mereka gitu? Iya penting, baik keluarga maupun saudara-saudara juga kan kasih feedback ke aku juga, dan itu not just important, very important karena mereka juga yang include di dalam kehidupan pernikahan kita ke depannya nanti. Iya betul. Itu. Iya, I still remember sih. Ini one of our conversation ya pas kita pacaran, pas mau nikah gitu. Kayak aku inget waktu itu pas lagi preparing mau married, terus aku ya biasa cewek kan suka ini kan, butuh pengakuan. Jadi aku nanya waktu itu ke kamu kayak, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ayo, ya inilah sehari-harinya ya. Kita kayak waktu itu tuh pas aku nanya ke kamu tuh aku nanya kayak why do you wanna marry me? Waktu itu aku nanya gitu. Terus waktu itu one of your answer ya, I don't know whether you remember or not. Kamu bilang ini, one of the faktor kenapa aku mau married sama kamu tuh karena my brother likes you. Kayak my brother can respect you gitu. Maksudnya bisa nyambung. And my mom likes you. Makanya aku jadinya terkonfirmasi lah, you're the right woman for me. Dan di situ aku langsung kayak belajar juga sih, kayak oh iya bener juga ya gitu. Maksudnya aku pun juga menilai kamu sama. My dad and my mom nggak ada concern apa-apa tentang kita, which is ya mereka percaya sama kita. Mereka udah lebih fokusnya kapan nikah gitu. Jadi kayak aku ngeliatnya kayak oke, dan they agree on us, they just wanna know move forwardnya kapan gitu. Dan itu yang specifically kita harus kasih action juga, make plans dari situ. Iya gitu. betul. Ya itu yang after the blessing dan make plans. Make plans, iya bener sih. Karena kayak technically ya waktu itu pas kamu abis datang ke rumah kan, papi ini juga untuk cowok-cowok setelah adanya blessing dari kedua belah pihak, segera make plans. Yes. Jadi kalau udah orang tua lama-lama kasihan ceweknya, yang dikejar waktu ceweknya. Not you as a man. Dari zaman immemorial kayaknya kita udah tahu ya kalau cewek itu dikejar waktu. Jadi segera setelah ada blessing dari kedua belah pihak dan kalian make sure sudah oke, segera lamar. Itu actually ini nggak nyaman loh. What happened sih? I know ini nggak nyaman, nggak enak didengar juga. It's kinda important. Very important, khususnya bagi yang cewek. Bagi cewek ya. Aku udah kenalin nih, kita udah kenalan nih, udah satu sama lain saling kenal nih. Kapan dong dia? What's next? What is marrying? Yeah, when you married. Aku gitu pas bawa kamu nih, pas abis itu kan aku nanya ke papi kan, gimana pi, Sam gimana gitu kan. Si papi nggak gitu banyak ngomong, dia lebih kayak udah menurut papi baik anaknya, nggak ada concern apa-apa. Ya namanya bapak-bapak kan nggak gitu basa-basi orangnya. Ya udah nanya, jadi kalian gimana? Serius apa enggak? Kapan nikah? Aku kayak, waduh. Nah, mungkin di situ yang aku jadinya ngelihat hubungan kita dari kacamata orang tua ya. Maksudnya kayak, oh ternyata tuh mereka tuh juga mau tahu intention pasangannya apa. Kalau cuma mau dibawa-bawa, oke, pasangannya anaknya baik, tapi juga nggak serius. Pak orang tua juga akhirnya mau kasih blessing juga gimana gitu kan. Mereka kan jadi harus melihat dari keseriusan, apalagi cowok ya, yang inisiatif duluan, ngelamar, menjemput wanitanya ke rumahnya, minta izin dari orang tua gitu kan. Dan every woman want to be treated like that. Jadi ya kalian jangan settle for and you deserve to be treated like that. Yeah. Every woman. Karena kalau someday juga aku punya anak cewek juga, I hope my daughter juga di treated like that. Oh iya ya. Full of respect and dignity. Yeah. Gitu. Jadi ya aku juga harus treat waktu itu ya, untuk treat juga sama gitu. Iya. Pressure-nya memang waktu itu di cowok. Nah, ini berganti-ganti nih. Setelah pressure di cowok, kemudian cewek. Are you say yes? Are you say no? Nah, itu tergantung kalian. Tapi at least cowoknya sudah kasih action. Tuh. Jadi ya. Kemudian ke cewek dan kemudian ke cowok lagi, dan akhirnya persiapan pernikahan. Kan gitu enak. Iya. Karena kalau dari cowoknya nggak ada inisiatif apa-apa, habis dikenalin ceweknya bingung ya. Mau jawab apa ke orang tuanya. Iya. Atau persiapan pernikahan, percaya deh yang cowok-cowok lagi dengerin ini, cewek tuh bakal banyak detail yang kalian mungkin nggak akan kepikiran, tapi mereka kepikiran loh. Itu untuk soal kayak gitu tuh iya. Tapi untuk hal-hal besarnya iya, cowok harus step up dulu. Dan yang the inisiatornya kan. The inisiator ya. Untuk ngakuin sesuatunya. Nyalain korek. Biar kebakar. Kebakar.
Ya akhirnya udah ntar kita we can manage biar jadi anget buat semuanya kan. Iya, gitu. Cuma ya itu sih, jadi after blessings kita make plans ke orang tua, dan ke melanjut ke persiapan pernikahannya yang dimulai dari cowoknya, nanti kan komunikasi gimana prepare setelah kenalan nih, setelah kenalan ini jujur untuk dengan pasangan masing-masing. Aku nggak nyaman loh dengan betul dengan keluarga pasangan, atau aku nggak nyaman loh dengan keluargamu di area sini, atau mungkin lebih spesifik lagi dengan siapa. Jadi pasangannya juga tahu gitu. Betul Itu penting untuk tough question, tough answer, dijawab juga, benar supaya nggak ada lagi surprise yang ternyata misalnya dia punya saudara, kakaknya ada banyak, misalnya ada 5, nggak mungkin kan 5-5-nya dalam waktu bersamaan gitu, atau dengan jawaban yang sama, pasti kan berbeda-beda. Kakakku yang nomor 1, kakakku yang nomor 2, kakakku yang nomor 3, atau mungkin adik-adiknya ada banyak gitu. Atau mungkin anak tunggal bisa ditanyakan juga gitu. Gimana betul. Dan penerimaan mereka gitu, pentingnya seperti itu. Itu aku ingat kita kayak kalau setiap kita dikenalin sama couples yang mau counseling sama kita, we always ask that udah ketemu keluarga belum gitu kan. Dan keluarganya bagaimana? Keluarganya bagaimana, bisa terima nggak? Very important. Itu yang emang itu penting Ci, kok itu sangat penting. Karena ya kalau itu marriage their family too. Kalau nggak ada blessing orang tua, mau pacaran sampai kapan? Nggak bisa lanjut nikah kan? Betul. Jadi juga ya jangan lama-lama sih kalau kita saranin nih, misalnya udah pacaran berapa itu langsung aja dibawa ke orang tua gitu. Walaupun meritnya masih kapan, tapi either way udah kenal dulu kan, untuk kayak at least tahu lah kalau pacar kamu dapat gak restunya untuk dapat ke depannya. Kalaupun berhalangan restu nih, kita talk about couple yang restunya mungkin agak mandek lah karena mungkin nggak setuju karena satu dan lain hal. Ya maybe belum tentu langsung endingnya, tapi ya ada usahanya dulu dong untuk gimana caranya menarik hati dari orang tua pasangannya, baik yang cewek maupun yang cowok ya. Ada usahanya dulu. Betul. Semaksimal kalian deh, improve semaksimal kalian seusaha. Baru kalau emang sudah benar-benar nggak disetujui dengan alasan yang sangat kuat, ya sudah kalian bisa pertimbangin. Tapi seenggaknya kalian usaha dulu. Gitu. Betul. Karena ya sebenarnya mungkin orang tua mau lihat itunya ya. Iya. Kenapa kita belum kenal? Ya mungkin kenapa kita belum sayang? Karena mungkin belum kenal. Jadi kamu usaha dong untuk kenalin kita. Itu ask them. Dan ini saran juga buat yang teman lagi cari blessingnya, harus yang kita yang aktif ya, anak muda. Betul. Ngobrol dulu sama orang tua, tanya tante apa kabar, om apa kabar, sehat. Betul. Gitu. Terus kayak kesibukannya ngapain, ya dengerin. Terus open conversation, jangan yang kamu diem doang, mami om. Nunggu ditanyain. Come on, ini yang muda loh. Iya. Buka lah topiknya. Unggah-ungguhnya, sopan santunnya dulu. Itu yang paling penting. Kalian di raise, jangan malu-maluin, sopan santunnya dulu. Karena kalau enggak orang tua bingung juga mau ngajak ngomong apa ya. Dan juga jangan menyalahi value-value yang mereka sudah punya sebagai family. Misalnya ngajak anaknya pergi nggak balik-balik, itu kan bikin orang tuanya jadi bertanya-tanya. Dan kalian juga harus respect value in the family-nya. Kalau memang itu keluarga yang baik-baik, dan ini ya kalian harus treat their son or their daughter dengan treatment yang mencerminkan value family-nya. Betul. Is this important? Very important. Karena ini yang banyak bentrok yang kita sering dengar nih dari teman-teman yang share. Sampai ini kok Ci bahwa bener untuk nge-treat dengan baik. Karena ini penting, kuncinya untuk sukses di blessing family itu. Kayak aku ingat waktu itu juga pas aku lagi doain kamu gitu ya. Dulu kan lagi cari pasangan. Ya aku dengan mindset, karena mungkin sempet yang di episode pertama dan kedua kita sempet kayak aku kan udah ngurusin banyak ini nih brides to be. Yang lihat tuh gimana kayak mereka berinteraksi sama mertuanya. Nah kalau misalnya lagi pilih gaun aja berantem lagi mau wedding. Kayak keluarganya nggak mau ketemu karena nggak mau ketemu pilih gaun bareng. Terus aku kayak ngebayangin, I don't wanna have a mother-in-law like that dan berantem sama my mom.
atau with me, terus punya keluarga yang seperti itu dan ngaruh ke anak kita one day. Kenapa nenek satu sama nenek dua berantem misalnya? Kenapa mami sama tante berantem, tante dari keluarga papi gitu. Nah itu yang makanya pas aku lagi doain kamu juga, aku itu ya aku belajarin skill gimana ngedeketin ke tante gitu, ke mami-mami gitu. Iya, yang cewek seperti itu. Iya. Nah, yang cowok kan lebih menjaga dignity, menjaga treatment ceweknya dengan baik. Iya. Gitu. Jadi ya terhormat lah di mata keluarga. Di mata keluarganya. Karena itu legacy your marriage someday gitu, as a couple. Yeah. Is that important? Yes. Very important. Very important. Kenapa kita ngulang-ngulang itu terus ya? Ini aku pengen ini yang cerita yang kemarin juga, yang what happened to us gitu. Jadi kayak kemarin baru kejadian kemarin masih fresh in my memory gitu kan. Jadi lagi di rumah santai gitu kan. Terus tiba-tiba my brother text me gitu, kayak awalnya nanyain ini apa kartu kredit gitu. Aku jawabnya santai aja kan. Buat apa gitu kan? Oh ternyata dia lagi buat treatment di rumah sakit. Aku kayak kaget kan. Hah? Kamu sakit gitu kan? Ya kan udah nggak tinggal bareng gitu. Jadi ya dia oh iya sakit nih lagi mau operasi gitu. And then my mom call me, your brother lagi di UGD gitu, sakit. Mami lagi di luar negeri kebetulan, boleh temenin nggak gitu kan. Di situ aku langsung kayak lagi sore gitu. Terus udah punya plan hari itu mau ngapain. Jadi kayak dadakan nih harus ke rumah sakit kan. Dan untungnya waktu itu ada kamu gitu kan. Iya, langsung tugasnya cowok untuk nenangin dulu. Iya. Karena untuk handle it, ya kamu percaya deh kalau istrimu pasti bisa handle. Cuman kamu gimana sebagai cowok untuk pertama kali situasi-situasi darurat seperti itu untuk kamu tenangin dulu, langsung diantar ke sana dan bagaimana nantinya dihadapin bareng gitu. Betul. Karena situasi-situasi darurat seperti itu akan terjadi entah kamu mau atau tidak. Sooner or later. Dan it's all about the family. Betul. Jadi is that important? Iya. It's very important. Very important. Nah waktu itu aku di situ ya kemarin pas aku ke kamu kayak yang ada sesuatu nih gitu kan. So, kenapa gitu kan? Oh ya nih Glenn sakit, my brother gitu. So kayak kalau misalnya nanti kita ke rumah sakit sekarang gimana ya? Kamu langsung sigap. Yaudah ayo cepet. Maksudnya aku siap-siap, kita siap-siap. Dan di situ aku appreciate banget sih. Maksudnya kan kayak kalau misalnya bayangin we don't have a good family dynamic in-laws ya, maksudnya sama ipar gitu, kamu kayak maksudnya ya udah urusannya itu kan keluarga kamu gitu, atau enggak kayak kamu nggak hubungannya nggak baik lah, misalnya kayak kita nggak cocok atau apa, nah kan pasti kalau ada darurat gini kamunya berjuang sendiri kan. Ada juga tuh teman-teman kita yang cari ke kita situasinya berbeda, tetapi seenggaknya ada persamaan, dan yang terjadi malah kebalikannya, saling tinggal, saling sudah biarin aja itu kan legacy your as a couple gitu. Jadi kita ngelihatnya juga lo gimana, kan harusnya kenapa dari awal kalau memang tidak terjadi kecocokan tidak pernah diomongin atau antara berdua ya, sebaiknya gimana. Betul. Itu pentingnya. Penting kan. Nah, that's very important. Kita ulang-ulang terus ya karena memang ini penting banget. Terus kemarin juga pas momen di rumah sakit itu kan momennya long story short lama rumah sakit ya lama lah prosesnya, ketemu dokter ini ketemu dokter itu. Terus pas malam kamu udah capek juga, terus aku nanya kayak do you wanna wait atau kita mau pulang gitu kan, karena maksudnya kan aku juga kesian liat kamu capek gitu waktu itu. Cuma yang waktu itu aku appreciate banget kamu bilang nggak apa-apa tungguin aja sampai selesai. Because that's my brother too. That's what you said. Kamu bilang if that was my brother I would do the same. Dan maksudnya dia juga kan my brother, ya udah tungguin lah sampai selesai. Let's treat kamu hari ini role-nya jadi kakak gitu. Terus aku kayak oh iya ya, biasa role jadi istri, hari ini jadi kakak dulu lah gitu. Dan ya you remind me of that. Terus aku langsung ya sometimes kan kita jadi a blessing kan, selain sama partner sehari-hari kan udah biasa ya. Maksudnya kan kita udah rutinitas bareng. Karena kita nggak pernah tahu setelah treatment ini kemudian dia ada treatment lagi nggak atau apa yang butuh kita mungkin. Betul. Butuh nggak butuh adanya kita, tetap harus ada kita. Support ya. Itu komitmen dan prinsipal pribadiku untuk selalu ada lah. Buat keluarga. No matter what. Dibutuhin atau nggak dibutuhin, penting atau nggak penting, tetap harus ada. Betul. Dan dia maksud important again. Iya kan bener, makanya. Karena juga misalnya kayak aku juga mikirnya if my parents kan lagi nggak ada kemarin, lagi nggak available ya, kita kan yang harus bantuin take care of mereka, take care my brother kan. Makanya jadi kayak kalau kita aja
waktu itu kan orang tua lebih worry gitu. Nah, Iya. maksudnya kalau misalnya kita hubungan yang nggak akur nih, kamu sama ipar, berarti mah keluarga aku, atau aku nggak akur sama keluarga kamu, kan kesian orang tua sedih kan. Kayak Iya. ini lagi genting, urgent, mereka as a couple nggak bisa Iya, diandelin gitu. aku juga belajar pada waktu masih single ya. Itu tentang artinya punya saudara. Saya pribadi punya saudara cowok dan pada waktu masih single dulu, ketika saya ada situasi benar-benar sangat-sangat darurat, the first thing that cross my mind, I will call my brother. Dan hanya dalam selang 3 jam, he be there for me. Dan itu benar-benar sejak saat itu benar-benar memperkuat hubungan persaudaraannya. Dan brotherhood is everything for me since then. Gitu. Bahwa kita nggak bisa sangkal bahwa it's a blessing to have a brother. Ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang punya sister atau brother yang mungkin kalian sering berantem, tapi ketahuilah bahwa that's a blessing juga bener. in your life. Iya, dan itu makanya penting kita kenal family background partner masing-masing kan. Ini juga nih fun fact-nya lucu banget. Ini yang mungkin kan ada jodoh ya. Our brother have the same birthday kan, literally on the same day. Maksudnya lucunya kita jadinya kenal karena brother kita same birthday, jadi karakternya mirip-mirip kan. Oh ya, my brother is like that. Aku ngerti kenapa kamu treat your brother like that, karena my brother is also like that. Makanya karena backgroundnya kita ngerti, jadi kita nggak usah banyak ngejelasin kamu gini loh jadi kakak gitu kan. Makanya kitanya jadi a partner in being a brother and sister to Even keluarga kita gitu. Even in the case of salah satu dari pasangan, kita juga pernah dengar dari teman kita kan yang nggak cocok dengan salah satu orang lain, tapi pernikahannya tetap kuat. Nah ini juga buat teman-teman yang lain, jangan ragu juga dan jangan doubting your couple hanya karena halangan-halangan seperti ini. Ada juga kok yang nggak cocok tapi tetap solid. Dan itu kita salut banget karena challenge yang mereka hadapi 2 kali lipat lebih kita. Dan mereka tetap solid dan tetap saling mencintai satu sama lain, dan itu buat contoh juga bagi kita untuk di dalam situasi seperti itu pun mereka masih bisa loh untuk menghadapinya, handle and the parents, handle the family yang mungkin mereka saling gak cocok tapi tetap bisa, dan itu salut gitu. Dan juga untuk kita sharing dan kesaksian untuk teman-teman juga bahwa it's possible to have something like that and still solid marriage. And that's your legacy as a couple. Gitu. Jadi justru kamu menjadi berkat kan di tengah-tengah yang keluarga lagi tension tinggi, kalian solid, ya mereka ya respect. Contohnya juga inspirasi juga buat kita kan. Waktu kita ngelihatnya kan juga wow. Hebat you ya. have it tough but you still going on strong. That's kind of special. Gitu. Jadi ya memang apapun tension yang causing you guys have conflict ya. This point kita ngomongin family, which is itu bakal paling common juga di hubungan kan, di apalagi pernikahan gitu. Ya jangan anggap itu langsung a deal breaker lah, kayak udahlah kita pisah aja karena nggak akur sama ipar atau mertua, apalagi udah nikah. That's a challenge. Dan ketika kalian bisa out the challenge dan menangin challenge itu, wah rasanya that's define your marriage. Lebih kuat, lebih solid. Gitu. Jadi ya tapi ya makanya pas lagi preparing nanya baik-baik, kamu bisa terima nggak? Jadi kalau nggak bisa terima ya kan sebelum married masih ada option. Dan kita tahu di luar sana banyak teman-teman yang mau kenalan aja udah susah nih. Kadang nggak pede nih untuk kenalin atau nggak pede untuk kenalan. Penting nggak penting itu tetap penting loh. In the end of the day kalian nggak bisa lari terusnya. Mau ditunda berapa lama untuk kenalan? Now or never. Ya salah satu ciri-ciri mau serius ya mau dikenalin keluarga. Again itu ciri-ciri yang serius. Kalau ada yang nggak mau dikenalin dengan berbagai alasan, kalian boleh pertimbangin lagi karena in the end of the day la familia is numero uno. Apalagi kita ngomong di kebudayaan kita. Itu. Budaya timur yang sangat family centered banget ya. Family centered gitu. Jadi ya itu I think mungkin merangkum yang kita mau bagiin hari ini ya. Jadi ya when you search for partner, aku pengen tutup dengan quotes ini sih. Cari jodoh itu bukan cuma cari pasangan tepat, tapi juga keluarga kalian harus berjodoh. Nah kalau misalnya memang kalian oke sama pasangannya tapi keluarganya nggak oke, ya when you prepare for marriage ya evaluasi hubungannya. Mantap. Maksudnya kayak be kritis, kalau kamu nggak bisa terima mertua yang seperti ini, ipar yang seperti ini, ya pas sebelum married ya dikomunikasiin. Kalau nggak ketemu jalan keluar ya better kalian ya
ngobrol lah gimana gitu. Tapi kalau enggak ya not too late, dibandingin pas udah married kamu tutup sebelah mata, pas married nyesel gitu kan. Jadi ya harus banyak kenalan, banyak ngobrol, talking about family background sedetail mungkin when you preparing for marriage. Pas udah married tinggal jalanin aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak PR-nya karena udah dikelarin di awal kan. Oke. I think that's it. Dan kita open line untuk Yes. communication private. Kalau kalian pengen cerita-cerita lebih private, couple yang pengen cerita-cerita ke kita berdua pun boleh banget di Wise Woman Mates. Yes. Nanti kalian bisa private session sama kita karena memang some things are not meant to be shared publicly kan. Kita kan share dari pengalaman kita. You have your own personal dan mungkin beda. Dan mungkin kalian nggak as a couple kurang nyaman dengan teman-teman sekitaran kalian. Kalian takut dijudge. Don't worry, we got you. Yes, your secret is safe sama kita ya. Jadi kalian bisa ngobrol di DM, nanti chat aja gimana mau ikut prosedurnya, nanti kita bantu dari situ. Dan kita hope to see you nanti in another episode or in our session or di kelas-kelas kita yang selanjutnya. Dan Don't forget to like, yes, comment, and subscribe. bye. Thank you for watching Sam and Sa TV. Don't forget to comment, like, and subscribe.